Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sapnadiah dari Prodi Psikologi A dengan NIM 201080801022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin iman, ilmu, dan amal. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, ilmu, iman, dan amal. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah miskayat atau cahaya bagi pemiliknya. Begitu pula para pelakunya. Perumpamaan orang yang berilmu adalah di tengah-tengah umat manusia, seperti seseorang di antara sekumpulan manusia yang berada di tengah kegelapan. Ia memegang sebuah obor atau lampu di tangannya untuk menerangi jalan mereka, sehingga mereka selamat dari mara bahaya, mampu terhindar dari anak dan duri, serta dapat berjalan di atas jalan yang baik dan lurus. Tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu dicari dan didapat, kemudian diamalkan dalam rangka merealisasikan penghambaan diri serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya ilmu didahulukan sebelum segala bentuk amalan dilakukan, sehingga amal ibadah, ketaatan maupun pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan di atas hujah ilmu yang bermanfaat dan pondasi yang benar serta amalan baik yang diridhai olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatul ala kullil muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beberapa keutamaan ilmu dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Yang kelima, orang yang berilmu mempunyai pahala yang kekal. Poin yang kedua, pengertian iman. Dalam bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar dan dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya, kemudian pengakuan diikrarkan dengan lisan, serta disebutkan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi, seorang dapat dikatakan sebagai muslim, orang yang beriman sempurna apabila memenuhi 3 unsur keimanan yang telah disebutkan di atas. Apabila seseorang mengakuinya dalam hatinya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, sebab ketika unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ilahukum illahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim," yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika kita telah memahami bahwa tidak ada satupun Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta rukun iman lainnya, maka kita akan mendapatkan beberapa hal seperti 1. Menambah keyakinan. 2. Menambah ketaatan. 3. Menenteramkan hati. 4. Dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Poin yang ketiga, pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh berarti baik atau yang patut atau yang membangun, bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebaikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ajaran Islam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia. Setiap meliputi ilmu seperti meliputi ilmu agama, ilmu Islam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Misalnya, pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga dengan pengembangan ilmu. Ilmu sosial akan memberikan solusi untuk mencegah masalah-masalah di masyarakat, baik lokal, regional, maupun dunia. Manfaat beramal soleh yaitu 1. Memberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diberi tambahan petunjuk. 3. Diberi kehidupan yang baik dan layak. 4. Dihapuskan dosa-dosanya. 5. Dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihati falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufu 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada ketakwilan kepada mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Teman-teman, ada tambahan sedikit nih antara hubungan ilmu, iman, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang berintegrasi ke dalam agama Islam. Sebagai ajaran paradigma Islam, Islam adalah agama wahyu yang mengatur Islam. Sistem kehidupan dalam agama Islam terkandung tiga ruang hidup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang keenam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun iman yang kelima, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya, dan menghasilkan ihsan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi manusia dan alam semesta. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal. Karena itu, akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir, dan iman kepada qada dan qadar. Meskipun hal yang paling menentukan akidah adalah iman, tetapi
Tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan seorang muslim, maka keislaman seorang muslim menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada diri seorang muslim, sebab eksistensi perilaku lahiriah seorang muslim menggambarkan batinnya. Mungkin cukup sekian poin-poin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.